أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على دربه ila yaumuddin summa amma ba'du. Sahabat Yakesma dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kembali kita dipertemukan pada sore hari ini dengan kajian yang sama, kajian kitab, yaitu kitab Rudda Ilayya Ruhi Bi'ayyi Qalbin Nalqa, kitab yang mengkaji tentang bagaimana mengembalikan ruh atau mengembalikan lagi kesehatan atau cahaya pada hati kita. Dengan hal tersebut kita akan menggunakannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang terus mengilhami kita mengapa kita sangat penting membahas tentang mengembalikan ruh lagi ke dalam hati kita adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta kita dan anak-anak kita kecuali kita yang datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita yang bersih. Sahabat Yakesma yang dirahmati Allah, kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang mesti kita lihat sebelum kita masuk dengan mengambil beberapa jur'ah atau sedikit tegukan dari obat-obat yang kemudian akan menyehatkan hati kita atau menghidupkan kembali hati kita, mudah-mudahan, atau kembali lagi menyehatkan hati kita. Dan kita sudah awal disuguhi tentang penjelasan tentang hati, yaitu hati yang hidup, hati yang mati, dan hati yang berpenyakit. Semuanya dijelaskan, sudah kita lalui. Bertujuan penjelasan itu adalah supaya masing-masing kita bisa mengevaluasi diri kita, di mana posisi hati kita. Jika dia berada di hati yang hidup, alhamdulillah, kita terus meminta kepada Allah SWT agar Allah terus untuk meningkatkan kedekatan Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jika hati kita dalam keadaan sakit, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyehatkan kembali hati kita. Waliyadzubillah, jika hati yang mati maka bersegera untuk bertaubat kepada Allah agar dia mendapatkan kehidupan kembali. Karena seorang muslim pada hakikatnya melihat kehidupan bukan hanya kehidupan secara jasad, tapi kehidupan hati. Sebab itulah mereka sering mengatakan ada orang yang sudah meninggal ratusan tahun tetapi mereka seakan-akan masih hidup terus. Hal itu dikarenakan kebaikan yang mereka buat, hati mereka yang bersih, sehingga kemudian terus-terus diingat oleh orang lain. Begitu juga ada orang yang belum meninggal, belum mati, tetapi dia sudah dianggap mati karena hati yang terisi dengan berbagai dosa dan noda atau keburukan. Lalu kemudian jarang sekali orang melihat hal tersebut. Sahabat Yakesma yang dirahmati Allah, itu tiga bentuk hati itu agar kita mengevaluasi diri kita. Dan pada pekan yang lalu kita bahas tentang hal-hal yang mesti diperhatikan sebelum kita melanjutkan untuk mendapatkan sedikit tegukan dari obat-obat. Pada pekan lalu kita sebutkan hal yang mesti diperhatikan adalah jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam membebani diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan di sini terlalu tasyaddud, berlebihan dalam beribadah yang di luar dari kemampuan dia. Dan di antara salah satu adab, salah satu sifat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ada pada kita adalah ar-rifqu atau berlemah lembut, termasuk dengan apa yang diceritakan dalam hadis, dalam kisah Salman Al-Farisi dan Abu Dzar yang tiap malam beliau qiyamul lail, kemudian siang berpuasa, hampir-hampir tidak menunaikan hak kepada istrinya, kepada anaknya, bahkan terhadap dirinya. Lalu Salman Al-Farisi kemudian
mengajarkan kepada dia. Lalu pada akhirnya Salman mengatakan, inna li badanika 'alaika haq. Tubuhmu itu punya hak, matamu punya hak, istrimu punya hak. Berikan setiap orang yang haknya itu diberikan sebagaimana mestinya. Nah, ini satu hal yang mesti kita perhatikan ketika kita ingin menghidupkan hati kita kembali. Setelah mungkin evaluasi, mungkin posisi hati kita mungkin tidak begitu baik, lalu kita bersemangat untuk mengembalikan hati kita lagi pada posisi yang paling terbaik. Lalu kadang-kadang sampai beribadah di luar dari kemampuan kita. Itu pun tidak boleh, karena dia akan memungkinkan cepat sekali membuat kita menjadi futur. Tapi beribadahlah proporsionalnya, kita tidak berlebihan, dalam arti tidak melebihkan ibadah tersebut lebih dari kemampuan kita maupun berkekurangan, sebab itu juga adalah gizi yang kita butuhkan. Dalam Islam kita diminta untuk senantiasa bersikap proporsional dalam segala hal, termasuk dalam persoalan ibadah ini. Sahabat Ikisma, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun yang kedua yang kita jelaskan kemarin adalah ar-raja'ul qatil. Berhati-hatilah jika kita itu sekedar untuk mengharapkan saja, karena kita tahu kita banyak bikin dosa, lalu ar-raja, berharap insyaallah. Kita tahu Allah memiliki sifat yang maha pemaaf, maha pemurah dan lain sebagainya. Lalu kadang-kadang hanya orang tertipu dan menganggap bahwa sudahlah, dengan hanya sekedar, kalau orang Ambon bilang sekedar angka hati lah, angka hati bahwa Allah ini maha pengampun dan seterusnya, Allah tahu apa yang saya buat ini. Tapi setelah itu tidak diikutkan dengan amal, maka itu disebut dengan ar-raja'ul qatil. Itu harapan yang sebenarnya tidak menyelamatkan kita, tapi harapan yang justru membunuh kita. Kita tahu Allah maha pengampun, tapi kita sebenarnya juga lupa bahwa Allah SWT punya azab yang amat pedih. Sebab itulah kita mesti menggandengkan antara harapan, berharap, lalu kemudian ar-raja, kemudian dengan disandingkan dengan ketakutan. Sehingga kita ketika dua hal ini disandingkan, maka ketika kita mengakui dosa-dosa kita faham Allah SWT itu maha pengampun, kita pun terdorong untuk beramal. Sebab yang demikian yang baru kemudian disebut dengan harapan yang benar. Jamaah sekalian dirahmati Allah, lalu pada hal yang mesti diperhatikan juga adalah, yang mesti diperhatikan sebelum kita mendapatkan obat untuk menghidupkan atau menyehatkan hati kita, kata beliau adalah ad-dumu'ul khadda'ah, tangisan dusta atau tangisan palsu lah. Beliau qala al-musannif rahimahullah, kata beliau begini, wa qad labbasa iblis ala khalqin katsirin minal marda yahduruna majalis adz-dzikr fayabkun. Ada orang sudah faham tentang kesalahan dia, situasi hati dia, lalu dia ingin untuk menghidupkan hatinya, lalu pengen hadir di tempat-tempat yang baik, majelis-majelis yang baik. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, setan ini sangat luar biasa cerdas. Dia tidak meninggalkan satu kesempatan kecuali dia akan menggunakan kesempatan itu dengan baik. Maka dihiasilah buat mereka yang hatinya sedang sakit atau dalam keadaan mati yang ingin dihidupkan kembali. Mereka hadir di majelis-majelis zikir, lalu mereka mencukupkan orang-orang yang ingin baik ini hanya sekedar dengan menangis saja. Lalu kata beliau, wa yaktafuna bidzalik. Jadi ketika orang bikin salah, bikin dosa, kemaksiatan, datang di majelis zikir atau majelis ilmu, kemudian mendengar nasihat dan menangis, setan atau iblis membuat mereka merasa cukup hanya dengan mengeluarkan air mata itu, kemudian setelah itu tidak beramal lagi. Itu sudah cukup bagi mereka bahwa itu telah menghapus dosa mereka. Wa yaktafuna bidzalika dhannan minhum annal maqsuda huwa ad-dumu' wa laysa ar-ruju'. Jadi mereka mengira bahwa kalau kita kalau bikin dosa, datang di majelis, ada majelis yang ada nasihat di situ, nasihatnya mengena hati kita, lalu kita menangis, setelah itu kita pulang dan persoalan selesai. Tidak demikian. Tapi annal maqsud laisa, yang dimasukkan itu laisa dumu, bukan persoalan air matanya, tapi yang menjadi persoalan itu adalah ar-ruju', yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasmul miskin annahu idza lam ya'mal bima sami'a zadatil hujja alaihi wa kam min marda yahduruna majalis al-khair wa khatamatil Qur'an fi Ramadan mundu sinin fa yadrafuna ad-dumu lakinnaha dumu'ut tamasih.
Kata beliau, kita ini ya banyak juga kita hadir di majelis yang baik sampai kita menangis, apalagi di bulan Ramadan, baca Al-Qur'an, itikaf dan seterusnya dengan Al-Qur'an, fayadhrufuna dumu, lalu kemudian air mata kita mengalir ya. Tapi sesaat itu aja, setelah Ramadan atau setelah momen kebaikan itu, kita kembali lagi pada situasi kita yang sebagaimana mestinya, sebagaimana sebelumnya. Maka beliau bilang, lakinnaha dumu'ut tamasih, itu air mata buaya. Nasallallahu alafiyah. Jadi kita mesti berhati-hati kalau hadir atau dengar ceramah ya, dengar ceramah di YouTube atau dengar potongan-potongan. Karena sekarang ini banyaklah di YouTube atau di WhatsApp yang biasanya potongan-potongan yang indah yang kemudian kita dengar dan mengena di hati kita. Kita berhati-hati jangan sampai kita cuma merasa cukup dengan mendengar sentuhan-sentuhan yang mengena hati kita dan kemudian membuat kita menangis. Tapi setelah itu tidak ada amal, maka hal tersebut adalah sia-sia belaka. Itu hal ketiga. Yang keempat, hal yang mesti kita perhatikan ketika dalam nanti akan melakukan proses penyehatan hati kita adalah i'tiyadul ibadah. Adalah jangan sampai ibadah yang kemudian dia adalah salah satu sarana untuk membersihkan hati kita, menyehatkan hati kita. Jangan sampai pada dia sampai ke tahap di mana kita merasakan dia adalah sebuah kebiasaan saja. Kalau dia ibadah yang kita buat dia berubah menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas biasa saja, rutinitas yang setiap kali gini berarti kita bikin, setiap kali gini kita bikin. Biasanya dia akan merubah hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak punya feel atau tidak punya rasa. Kalau beliau bilang di sini pengarang buku, hina tatahawwal ibadah ila 'ada tafqudul ibadah. Ketika ibadah itu berubah menjadi sebuah kebiasaan, maka ibadah ruhnya itu menjadi hilang. Tafqudul ibadatu ruha wa tanqalibu ila wajibin sakidin wa huwa razih. Nanti kalau dia hanya sekadar kebiasaan kita, maka nanti ruhnya itu akan hilang, khusyuknya akan hilang, bahkan nanti dia berubah menjadi pembebanan yang berat buat kita saja. Itu kalau kita fahami ibadah-ibadah itu, ibadah-ibadah dia menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kebiasaan. Wa dawauna wusifa bi annahu ruhiyyun fa birruhi yattasil. Adapun obat yang kemudian akan menyehatkan hati kita, pada kitab ini kata beliau itu disifati dengan bi annahu ruhi. Obat ini dia bersifat ruhi. Fa birruhi yattasil, hanya dengan ruhlah kemudian baru obat ini akan sambung ke hati kita. Wa biha wahdaha yanjah aw yafshal. Dengan ruh ini orang mau sukses atau tidak sukses dalam menghidupkan atau menyehatkan hatinya itu tergantung ruh dia. Fa idza ghabatir ruh faman nu'alij. Kalau ruh kita sudah tidak ada, lalu siapa lagi begitu yang mau kita obati? Apalagi yang mau kita butuhkan untuk diobati? Nah, beliau ceritakan misalnya, beliau bahas di sini tentang contoh-contoh. Tahawwalul ibadah ila al-'adah. Perubahan ibadah menjadi sebuah kebiasaan. Huwa alladhi afqada as-salat ruhaha. Menganggap satu ibadah itu adalah sebuah kebiasaan, itulah yang kemudian merubah solat kita menjadi dia menghilangkan solat yang kita lakukan itu ruhnya hilang. Wa adha'al ma'anil munajat. Dia menghilangkan makna-makna yang baik saat kita solat bermunajat kepada Allah SWT. Wal ittisal bil quwa allati la tughlab, dengan keterhubungan kita dengan yang maha kuat, yang setelah itu kita tidak akan pernah kalah. Ini bisa membuat solat 5 waktu kita tidak lagi menjadi sesuatu asupan gizi yang baik buat ruh kita, tapi dia akan berubah menjadi sebuah pembebanan. Beliau bilang lagi, tahawwal al-ibadah ila al-'adah. Ibadah itu kalau berubah ibadah menjadi sebuah kebiasaan, huwa alladhi afqada as-sadaqah ma'na musyarakat al-fakir. Begitu juga ketika kita ibadah tadi berubah menjadi sebuah kebiasaan, dia akan buat sedekah itu menjadi hilang makna ketika kita merasakan apa juga yang dirasakan oleh seorang fakir miskin. Wa syira'il jannah wa muwasatil malhuf wa tathirin nafs. Dan tidak akan terasa ketika kita mengeluarkan infak kita, zakat kita, bahwa hal demikian kita lakukan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala.
Ataukah misalnya beliau bilang muwasat, atau untuk memberikan bantuannya, memberikan keringanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa tathhirun nas wa mardhatir rabb, atau dengan harta itu kita pakai untuk mensucikan diri kita. Memang karena sedekah, zakat, infak dan sebagainya fungsinya adalah untuk membersihkan diri kita. Allah bilang khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil sedekah, ambil zakat, supaya yang dengannya akan membersihkan hati mereka, jiwa mereka. Wa mardhatur rabb, dan kita mengharapkan untuk ridha Allah SWT ketika kita berinfak atau bersedekah, berzakat. Nah, kebiasaan begitu, kadang-kadang pada tingkat tertentu kebiasaan dia akan merubah ruh atau makna yang ada pada sedekah. Terakhir beliau bilang, tahawwal al-ibadah lil 'adah huwa alladhi afqada sum ma'na musyarakati al-farqir wa at-tasdiq bil ghaib was-sumu' bir ruh ala syahwatil jasad. Begitu juga ketika orang sudah terbiasa puasa, sudah terbiasa kemudian puasa, kemudian hilanglah kemudian ruhnya, maka dia sungguh sulit untuk merasakan bagaimana at-tasdiqu bil ghaib, pembenarannya, kekuatan dia untuk membenarkan hal yang gaib. Sebab puasa itu sangat kuat sekali kaitannya dengan alam gaib. Bukan alam gaib dalam arti alam gaib, bukan, keterikatan dia dengan Allah SWT yang gaib. Karena orang yang berpuasa bisa saja buka puasa, dia berhak atas dirinya ya. Cuma ketika dia keluar, dia tahu ini akan membatalkan, caci maki akan mengurangi pahala dan seterusnya, dan dia jaga karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan dia, sehingga dia jaga terus ibadahnya itu. Dan karenanya puasa itu sangat kuat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini ada, artinya ibadah berubah menjadi sebuah kebiasaan, nanti kita akan kehilangan ruh yang luar biasa dalam semua ibadah yang kita lakukan. Bantu orang, bawaannya bukan lagi bicara tentang bagaimana bisa memberikan kebaikan, tapi sudah bicara bagaimana ada kebaikan timbal balik yang dia akan diberikan kepada kita yang bersifat duniawi. Bapak Ibu dirahmati Allah, sahabat Hikmah dimanapun yang berada, itu hal keempat. Hal yang kelima yang mesti kita perhatikan adalah ihdzaril muqaddimat. Beliau bilang, berhati-hatilah pada muqaddimah. Apa muqaddimah? Ini bukan muqaddimah skripsi atau muqaddimah buku, tidak. Tapi ini maksudnya adalah muqaddimah dosa. Muqaddimah dosa itu termasuk sesuatu yang sangat Rasulullah SAW khawatirkan kepada kita, karena dia akan membuka jalan supaya kita masuk ke dalamnya. Itulah banyak nanti kita dapatkan dalam penjelasan para ulama pun demikian. Misalnya kata pengarang buku, wa hal harramallahu itlaqal basar illa li'annahu muqaddimatuz zina. Allah mengharamkan kita untuk sembaranglah lempar penglihatan kita ke sana kemari, atau dalam arti Allah minta kita untuk ghadul basar, sebab penglihatan yang sembarang itu dia merupakan muqaddimah untuk pintu menuju, dia adalah muqaddimah untuk menuju zina. Begitu juga Rasulullah SAW, kata beliau, wa hal hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min jarisi su illa li'annahu muqaddimah al-muharram. Rasulullah juga mewanti-wanti kita untuk jangan sampai orang-orang di sekeliling kita, yang teman-teman dekat kita itu adalah orang-orang yang buruk. Sebab kenapa? Sebab dia itu adalah muqaddimah untuk melakukan hal-hal yang haram. Sering sekali sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, kami pribadi sering mendapatkan beberapa anak-anak muda yang kata mereka, kami terpaksa Ustadz minum khamar karena baku taman dengan teman-teman yang ada. Ketika mereka minum khamar, mereka kasih, kita awalnya sudah bilang tidak mau minum, cuma karena rasa tidak enak, walhasil kita mesti minum lagi. Itu cuma salah satu contoh aja. Tapi selain daripada itu juga banyak ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan kemudian orang ketika berada di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang juga buruk, mau dan tidak mau, meskipun dia sudah berazam dengan baik untuk meninggalkan keburukan itu, tetap saja itu bisa dia lakukan kembali. Ini sudah kita dapatkan banyak. Nah, karena itulah kata beliau, walidha kanat qa'idah sadd az-zara'i min ahammi wa athman wa ahkam al-qawaid asy-syar'iyyah allati tumassil al-wiqaya as-sarima didd hadhihi al-makid. Jadi nanti dalam Islam ada salah satu sumber dalam
penetapan hukum yang meskipun para ulama berbeda pendapat pada sumbernya itu, metodologi dalam pengambilan hukum, yaitu saddu zari'ah, artinya langkah preventif. Orang mau begini bisa jadi khawatirkan akan bikin haram, maka pintunya itu langsung diharamkan. Ya, kita bisa ambil juga pada hal yang lain, misalnya pacaran dan lain sebagainya, yang dia adalah pintu untuk menuju perzinahan. Nah, kita pintu atau mukaddimah dosa itu mesti berhati-hati. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, kemudian dengan Siti Hawa pun itu menjadi pelajaran besar buat kita, bahwa hanya sekedar ya begitu saja. Kita dalam diri kita ini kan ada satu sifat ini, kalau anak sekarang bilang kan sifat kepo, ingin tahu, al-hirsu wa tama', ada rasa ingin mau lebih daripada itu ya. Bayangkan ketika Allah bilang kepada Nabi Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua jangan dekati pohon syajaratul khuldi itu, jangan dekati, maka nanti kalian akan menjadi orang-orang zalim. Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, sahabat Ikesmah, seluruh, tentunya kalau di surga itu apa yang tidak ada buat beliau, ada semua, segala macam makanan, minuman dan seterusnya ada semua, dinikmati. Hanya satu saja pohon yang Allah SWT larang. Tapi lihat bagaimana sifat ketamakan kita, atau bahasa anak-anak zaman sekarang, kekepoan kita untuk ingin tahu. Ya Allah bilang jangan dekati, sebab kalau didekati dia akan menarik untuk sampai ke tingkat di mana kita bisa makan tersebut. Begitu juga dengan dosa-dosa, Allah mengharamkan, padahal mukadimahnya dikhawatirkan dia akan merembet sampai masuk, kemudian kita melakukan sebuah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, yang berikutnya, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Ini adalah al-yas. Hal yang mesti diperhatikan ketika kita mulai proses untuk memperbaiki hati kita. Lalu kita konsumsi obat yang kemudian menyehatkan hati kita, atau kembali lagi semakin menyembuhkan hati kita, maka hal yang mesti diperhatikan adalah al-ya'su. Konsumsi obat untuk menghidupkan hati kita itu dia butuh proses. Jangan sampai ketika dalam proses untuk menyembuhkan hati kita, lalu kemudian kita merasa sepertinya saya sudah melakukan ibadah A, B, C, D, dan kondisi saya seperti begini. Ya, salah satunya mungkin ada hal tertentu yang belum kita selesaikan. Itu mesti dievaluasi. Nah, kalau sudah muncul pikiran demikian, saya sudah lakukan A, B, C, D dan seterusnya dalam ibadah, tapi situasi saya kayak begini, dikhawatirkan akan muncul keputusasaan. Kalau sudah putus asa, biasanya akan muncul, sudahlah, saya ini memang ditakdirkan dari awal ini merusak. Itu kalau ngomong begitu, habis sudah seluruhnya tuh. Ya, tidak ada lagi space untuk bikin dia menjadi baik. Kalau dia sudah ngomong begitu, memang saya dari awal ini memang, ya sudah, takdirnya memang saya menjadi seorang penjahat atau seorang pendosa dan seterusnya. Kalau yang kayak begini, sahabat yang dirahmati Allah, gampang jawabnya. Ya, itu artinya dia mendahului takdir. Kalau misalnya dia bilang, ya ini sepertinya memang sudah takdir. Berarti memang ente luar biasa, kamu luar biasa, bisa sampai tahu takdir. Ya, kita tidak pernah tahu takdir kita, baik takdir kita A, B, C, D dan seterusnya, tidak ada. Karena itulah jangan sampai kita berputus asa. Dan putus asa ini bukan akhlak seorang muslim, dia akhlak orang-orang kafir. Allah tidak menginginkan demikian. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau dalam beberapa nasihatnya ya, meminta ke kita untuk bagaimana saat kita berjalan menuju Allah SWT, kalau bisa berlari kayak Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, diminta untuk ingin berbicara,
bertemu dengan Allah untuk berbicara dengan Allah SWT di Bukit Sinai. Beliau berjalan lebih dulu. Sampai Allah bertanya, "Wa ma'ajalaka ya Musa?" Apa yang buat engkau tergesa-gesa? Kamu jalan duluan, kamu tertinggal di belakang. Kata beliau, "Wa ajiltu ilaika rabbi litardah." Ya Allah, aku ini bergegas kepada engkau supaya engkau ridha. Padahal perjalanan beliau itu hampir beberapa hari beliau tidak makan. Begitulah kata para ulama, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang sampai membuat kita lupa makan. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa alaihissalam. Beliau tidak makan, beliau berusaha cepat-cepat datang menemui Allah, lalu kemudian berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh menuju Allah itu lari kayak begitu, bergegas. Tapi kalau tidak, ya berjalan. Ya, tata biasalah. Kalau tidak bisa lagi, misalnya tidak bisa berjalan kecuali untuk merangkak, ya merangkak. Kalau tidak bisa merangkak lagi kecuali merayap, ya merayap. Dan jangan sampai berputus asa. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya wa ma taqarraba ilayya 'abd, tidak ada seorang hambaku yang bertakarub kepadaku dengan berlari kecuali aku akan berjalan, kecuali aku akan berlari. Dan seterusnya sampai kalau dia hanya sejengkal, ya dia sehasta, ya Allah Subhanahu wa taala dengan sejengkal, dan seterusnya. Tapi Allah sangat cepat merespon seorang hambanya yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhati-hati terhadap sifat keputusasaan kita ketika kita sedang memperbaiki hati kita. Yakin bahwa setiap kali kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT, memperbaiki diri, Allah pasti akan tunjukkan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Mereka yang bermujahadah, berusaha keras untuk mendapatkan jalan kami, datang menemui kami, maka kami pasti akan tunjukkan jalan-jalan untuk menuju kami. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang terakhir sebenarnya nanti ada ini juga adalah ar-riya. Kita mesti berhati-hati ketika dalam proses perbaikan itu, jangan sampai kita riya. Kita ingin tunjukkan ke orang lain bahwa kita sudah mulai memperbaiki, menata diri kita dengan baik dan seterusnya. Tapi kadang-kadang terbesit di situ ada sisi riya, maka itu bisa akan menghancurkan proses kita dalam memperbaiki atau proses kita dalam menyehatkan dan menyembuhkan hati kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini hal-hal yang kita jelaskan, dan insya Allah nanti pada pekan berikutnya kita akan masuk dengan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang kemudian kita mulai untuk memperbaiki hati kita, menyehatkan atau menyembuhkannya. Nasallallahu al-afiyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.